Malam, salam sejahtera buat kita semua di dalam kasih Kristus. Tuhan melawat kita di dalam ibadah pada malam hari ini, yaitu kaum bapak dan kaum pemuda. Kaum bapak dan kaum pemuda yang diberkati Tuhan, mari kita mohon Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam bacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu dan melatih kami sekalian yang beribadah pada saat ini, terutama kaum bapak dan kaum pemuda Tuhan. Dan berikan Roh Kudus-Mu menyertai kami sekalian yang beribadah pada saat ini. Di dalamnya kami akan membaca firman-Mu dan juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kaum bapa dan kaum muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini terambil di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah jauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selamanya. Demikian pemetaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kaum bapak dan kaum pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teks kita pada malam ini dalam Ibrani ini berbicara tentang firman Tuhan. Dan yang kedua, penulis Ibrani ini juga berbicara tentang kepastian keputusan Allah kita untuk kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat. Juga tentang janji-janji kepada bangsa-bangsa dan umat manusia di seluruh dunia, dan termasuk para nabi. Tentu di dalam kehidupan kita bergereja juga sering kita ingkar janji, sering lupa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah lupa atau tidak pernah ingkar janji, apalagi berbohong atau berdusta kepada kita. Tuhan kadang-kadang marah kepada kita, murka terhadap manusia yang berdosa ini. Tetapi dalam teks ini Allah memberi kepastian keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kaum bapak dan kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kembali membaca ayat 17 dan 18. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusan
utusannya. Allah tidak mengikat dirinya, Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Ayat 18, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta kepada kita yang mencari perlindungan, beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara kaum bapak yang diberkati Tuhan dan pemuda, di era modern ini tentu kita sama-sama tahu bahwa apalagi situasi kondisi seperti saat ini, ada demo di sana sini, sebarang tentu mereka demo kepada pucuk pimpinan yang sudah berjanji akan melindungi rakyatnya, akan memberikan aturan-aturan atau janji-janji yang sudah disampaikan sebelumnya, sehingga rakyat ini bisa makmur dan nyaman di dalam sebuah negara yang namanya negara Republik Indonesia. Kaum bapak dan kaum pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita boleh merasakan dan melihat bersama bahwa banyak hal-hal yang kurang disenangi oleh orang-orang yang tidak suka dengan pimpinan kita pada saat ini. Antara lain, misalnya tentang undang-undang tenaga kerjaan. Itu kita tahu bersama bahwa banyak berita-berita bohong, banyak berita-berita dusta. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal yang kita harus lihat apa yang sudah dibuat oleh pimpinan kita dan janji-janji apa yang diberikan kepada rakyatnya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Dan juga di dalam bacaan kita pada malam hari ini bahwa penulis Ibrani ini merasa yakin bahwa para pembaca belum masuk ke dalam ilmu tadan yang digambarkan dalam ayat 4 dan ayat 8. Ia meyakinkan mereka bahwa pengharapan akan keselamatan kekal itu pasti dan tidak berubah bagi orang-orang yang tetap setia kepada Kristus dalam iman dan kasih-Nya. Karena Allah tidak mungkin berbohong dan janji-janjinya tetap sampai saat ini. Kaum bapak dan kaum pemuda yang terkasih, karena Allah tidak dapat berdusta dan janji-janjinya kepada Abraham itu benar. Kejujuran Allah bukan saja berlaku untuk janjinya kepada Abraham, tetapi juga untuk firman-Nya dalam seluruh Alkitab. Maksudnya, karena Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, maka Alkitab itu sepenuhnya benar dan dapat dipercaya. Kebenaran firman Allah terkadang di dalam kata-kata dan kalimat-kalimat Alkitab itu sendiri. Baiknya kita renungkan itu supaya apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan komunikasikan kepada umat atau kepada nabi-nabi, terutama kepada Abraham dan nabi-nabi yang lain. Para penulisnya dituntun sedemikian rupa oleh Roh Kudus ketika menulis naskah aslinya, sehingga menyampaikan amanat Allah kepada umat manusia dikomunikasikan tanpa kesalahan sedikit pun.
Kaum bapak dan kaum pemuda yang terkasih, komunikasi ini sangat penting terhadap umat dan Sang Pencipta itu sendiri. Contoh misalnya Adam dan Hawa, Tuhan berkomunikasi dengan mereka di Taman Eden. Dan Allah juga berfirman kepada Abraham dan Ishak dan Yakub dan Musa. Dan Allah juga berfirman kepada seluruh bangsa Israel di Sinai ketika menyebutkan 10 hukum waktu di Bukit Sinai. Ini tanda bahwa Tuhan tidak berbohong dan Tuhan tidak berdusta. Tuhan selalu ingat akan janjinya. Allah itu sangat setia kepada umatnya. Dan kadang-kadang umat tidak setia, tapi itulah Tuhan. Tuhan selalu setia kepada umatnya, sehingga Dia selalu mengampuni dosa-dosa kita apabila kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon ampun segala dosa-dosa kita sekalian. Kaum bapak dan kaum muda yang terkasih, di dalam Ibrani ini memang jelas sekali bahwa kita harus berpegang kepada kepercayaan kepada Yesus Kristus, dan kita harus berpengharapan yang kita megahkan setiap saat. Mari kita melangkah atau berjalan bersama Tuhan Yesus, sehingga apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita, kita selalu taat dan setia kepada-Nya. Menurut aturan Melkisedek, Tuhan itu adalah imam sampai selama-lamanya, sampai kapanpun. Tetapi kalau kita di dalam rumah tinggal kita sebagai kaum bapak, kita juga sebagai imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan ini juga akan turun kepada anak-anak muda yang nantinya setelah rumah tangga, dia juga akan menjadi bapak atau imam di dalam rumah tangga untuk memimpin rumah tangganya, memimpin keluarganya, sehingga keluarganya bisa ada di dalam damai sejahtera itu sendiri. Saya ulangi, kita harus berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan, sebablah ini ajaran firman Tuhan kepada kita, tidak terkecuali kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan mari kita melangkah dan berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan janjikan, dan itu pasti terjadi. Dan manusia biasanya tidak taat, kadang-kadang melupakan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan. Padahal dia tahu bahwa hidupnya hari lepas hari itu sudah Tuhan janji, baik itu siang maupun malam, baik itu suka maupun duka. Tuhan selalu ajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Tuhan Yesus memberkati firman.